Oke. Bisa tak mulai ya. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum atas nama Irenius Bendiko Buku, Rita Beladesani, saya sendiri, Putra Bakti Adam Makusul Farik, Esrem Yosepah de Bedran, Ketua Selenggara Eransyah, Alan Syari David Catir Jaya, dan Muhammad Andri Bahtiar. Kami di sini akan mempresentasikan tentang liquid DYE penetrant expansion. Next. Oke, jadi ini adalah pengertian non-destructive text dari NDT. Non-destructive test atau disingkat NDT adalah teknik pengujian dan analisis yang digunakan oleh industri untuk mengevaluasi sifat suatu material, komponen, struktur, ataupun sistem untuk mengetahui perbedaan karakteristik ataupun cacat dan diskontinuitas tanpa menyebabkan kerusakan pada bagian aslinya. NDT juga dikenal sebagai pemeriksaan non-destruktif atau NDE. Inspeksi non-destruktif ini dan evaluasi non-destruktif NDE. Next. Berikut adalah penjelasan tentang liquid DYE penetrant inspection. Liquid penetrant test ini merupakan salah satu uji yang tidak merusak atau non-destructive test itu disebutnya, yang bertujuan untuk mengetahui cacat yang mana terjadi pada bagian surface atau permukaan dari benda uji. Pengujian ini biasanya dilakukan pada material setelah dilakukannya pengelasan. Metode pengujian penetran ini menggunakan prinsip kapilaritas, yang dimana kapilaritas inilah yang nantinya akan menunjukkan letak-letak diskontinuitas yang akan terjadi. Next. Jadi ini adalah sejarah penetran test. Apabila kita melihat ke belakang, sejarah uji penetran ini bermula ketika awal tahun 1900-an, yang metode kapilaritas itu digunakan dalam industri perkereta apian untuk memeriksa komponen mesin pada lokomotif. Ketika itu ujian penetran masih disebut dengan metode minyak dan kapur, maka hal itu dikarenakan untuk pengaplikasiannya yang mana menggunakan minyak lumas hitam dan juga pupuk kapur. Minyak lumas hitam yang sudah diencerkan menggunakan minyak tanah diaplikasikan sebagai penetran yang kemudian dibersihkan, lalu dilanjutkan dengan pengaplikasian bubuk kapur sebagai developer. Selanjutnya, oli yang masih tersisa dan masuk di sela-sela cacat material akan muncul ke permukaan dan menunjukkan indikasi cacat. 1940-an, penetran berkembang kembali dengan adanya zat berwarna merah dan fluoresen yang dilakukan ujian. Oke, next slide. Ini saya lanjutkan atau ada yang mau lanjutin ini? Saya lanjutin, Mas. Ya udah, saya lanjutkan. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Kemudian ini ada peralatan dan bahan. Bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pengujian penetran ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Material uji. 2. Penetran. 3. Cleaner atau remover. 4. Developer. Sedangkan peralatan yang kita gunakan dalam melakukan uji penetran antara lain adalah lampu tambahan jika diperlukan, lap pembersih atau tisu, dan light meter. Catatan, sebuah light meter yang
kalibrasi harus dipakai untuk memeriksa intensitas cahaya pada permukaan benda uji. Light meter harus dikalibrasi minimum setahun sekali, atau apabila light meter tersebut selesai diperbaiki. Jika light meter tidak dipakai selama setahun atau lebih, kalibrasi harus dilakukan sebelum light meter tersebut digunakan. Next. Kemudian pengaplikasian penetran. Persiapan pengaplikasian. Permukaan yang akan diuji dan daerah sekitarnya minimum lebar 25 mm harus kering dan bersih dari kotoran minyak maupun zat pengotor lainnya yang dapat berpotensi menutupi bagian permukaan dan mengganggu proses identifikasi diskontinuitas pada saat pengujian. Proses ini dapat dilakukan menggunakan sikat baja untuk membersihkan permukaan. Next. Berikut pembersihan awal. Permukaan yang akan diuji dan daerah sekitarnya tadi minimum lebar 25 mm yang sebelumnya sudah dilakukan pembersihan kotoran menggunakan sikat baja harus dibersihkan memakai solvent pembersih atau cleaner. Pengaplikasian cleaner dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, penyemprotan cleaner untuk pembersihan awal bisa langsung dilakukan pada daerah yang akan dilakukan pengujian. Yang kedua, setelah dilakukan pembersihan awal, biarkan permukaan material yang akan diuji selama minimal 1 menit. Hal ini dilakukan agar cleaner yang ada di dalam diskontinuitas menguap. Next. Pengaplikasian penetran. Setelah material yang diuji sudah melalui tahap-tahap yang ditentukan tadi, maka tahap selanjutnya adalah pengaplikasian developer. Sebelum pengaplikasian developer, kaleng developer harus dikocok terlebih dahulu. Hal ini bertujuan supaya terjadi pencampuran yang sempurna dari developer yang akan dilakukan untuk pengujian tersebut. Kemudian, developer harus disemprotkan sampai terbentuk lapisan tipis yang rata. Jarak penyemprotan developer ke benda kerja ini minimal antara 15-20 cm. Suhu permukaan dari material yang akan dilakukan pengujian dan suhu material penetran harus antara 20 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Metode pengaplikasian penetran diaplikasikan dengan cara dioleskan menggunakan kuas maupun dengan disemprotkan menyesuaikan dengan klarifikasi penetran yang digunakan pada pengujian tersebut. Yang ketiga, waktu penetrasi atau waktu diam. Waktu penetrasi dilakukan selama minimal 5 menit dan diperbolehkan melakukan penambahan penetran di daerah yang diperiksa selama pengujian. Supaya pada daerah tersebut tetap basah oleh penetran sepanjang waktu penetrasi. Next. Ya, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, presentasinya akan saya lanjutkan. Pembersihan penetran sisa. Setelah waktu penetrasi atau waktu diam yang sudah ditentukan tercapai, sisa-sisa penetran yang berada di permukaan benda uji harus dibersihkan dengan cara mengelap permukaan material dengan macun, lap atau tisu yang kering dan bersih sampai semua sisa penetran hilang. Kemudian dilakukan
pembersihan kembali menggunakan majun, lap, atau tisu bersih yang sudah dilembabkan menggunakan cleaner atau remover. Pada tahap ini, jangan sampai majun, lap, atau tisu terlalu basah untuk meminimalisir hilangnya penetran yang ada di dalam diskontinuitas atau cacat pada material yang sedang dilakukan pengujian tersebut. Setelah pembersihan selesai, maka biarkan material uji selama minimal 1 menit dan maksimal 10 menit. Hal ini bertujuan untuk mengeringkan bagian permukaan material yang akan dilakukan pengaplikasian developer. Pengaplikasian developer. Setelah material yang diuji sudah melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan tadi, maka selanjutnya adalah pengaplikasian developer. Sebelum pengaplikasian developer, kaleng developer harus dikocok terlebih dahulu. Hal ini bertujuan supaya terjadi percampuran yang sempurna dari developer yang akan dilakukan untuk pengujian tersebut. Kemudian developer harus disemprotkan sampai terbentuk lapisan tipis yang rata. Jarak penyemprotan developer ke benda kerja ini minimal 15-20 cm. Berikut adalah gambar pengaplikasian developer. Catatan pengujian. Pencahayaan. Pencahayaan pada saat pengujian harus dilakukan di bawah cahaya langsung dengan intensitas minimal sebesar 1000 lux atau 100 Fc. Diukur pada permukaan yang sedang dilakukan pengujian. Sumber cahaya dan verifikasi intensitas cahayanya harus didemonstrasikan dan dicatat dalam laporan. Pengamatan. Pengamatan terhadap indikasi yang terbentuk dapat dilakukan selama dan setelah pengaplikasian developer. Waktu untuk interpretasi akhir dilakukan yaitu antara 10 hingga 30 menit. Dihitung setelah developer mengering pada benda kerja yang dilakukan pengujian. Pembersihan akhir. Pembersihan akhir dilakukan setelah pengujian selesai. Pembersihan akhir harus dilakukan sesegera mungkin dengan cara yang tidak merusak material uji. Macam-macam indikasi uji penetran. 1. Indikasi relevan. Merupakan indikasi yang disebabkan oleh adanya cacat atau diskontinuitas yang muncul ke permukaan dengan ukuran lebih besar dari 1,5 mm. 2. Indikasi non-relevan. Merupakan indikasi yang disebabkan selain karena diskontinuitas seperti ketidakteraturan permukaan akibat permesinan, penggerindaan, atau pengelasan. 3. Indikasi linear. Merupakan indikasi yang memiliki panjang lebih besar dari 3 kali lebarnya. 4. Indikasi rounded. Merupakan indikasi yang memiliki bentuk bundar atau elips dengan panjang kurang dari atau sama dengan 3 kali lebarnya. Catatan. Tidak diizinkan adanya latar belakang atau warna yang timbul sesuai warna penetran di daerah yang diperiksa, karena dikhawatirkan dapat menutup indikasi diskontinuitas yang ada. Apabila terjadi hal ini, maka harus dilakukan pengujian ulang. Lanjut video, Mas. Dilo dulu Mas, dilo. Sudah, Mas. Oke, jadi ini videonya akan saya mulai. Nah, udah ya, udah bisa kelihatan ya. Mas, sudah. Oke, langsung saya mulai videonya. Oke. This method involves three materials, namely cleaner, penetrant, and developer.
The process is explained in steps here. Step 1. Cleaning. First, the surface to be tested is cleaned thoroughly with ordinary base flour. Then, Mas Stefan, matikan mic-nya. state with cleaner. Clean the excess penetrant over the surface using ordinary base flour. Inspected item. Now, inspect the surface for any defects which will be in the color of penetrant. Evaluate the defects, if any, in the acceptable values and take decisions to accept, rework, or reject. Here, the flaw is established in this part by this method. Mic-nya matiin dulu, Mas. Double suaranya. Oke, sudah. Ini videonya sudah selesai. Jadi presentasinya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dari presentasi kami. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.